Hingga kini hasil tes kebohongan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati masih dirahasiakan. Ada apa? Polri telah selesai melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat pendeteksi kebohongan, lie detector, atau poligraf terhadap Irjen Ferdy Sambo, tersangka pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum, Dittipidum, Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan tes kebohongan terhadap Ferdy Sambo di Pusat Laboratorium Forensik, Sentul, Jawa Barat, Kamis, tanggal 8 September tahun 2022, lalu. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan tersebut berlangsung hingga Kamis pukul 19 waktu Indonesia Barat. Penyidik masih merahasiakan hasil tes kebohongan Irjen Ferdy Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati. Keduanya telah diperiksa terkait dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua atau Brigadir J. Penyidik beralasan tak mempublikasikan hasil poligraf Sambo dan Putri karena pro justitia. Sudah cukup lama berkas perkara yang dikembalikan oleh kejaksaan pada penyidik untuk dilengkapi. Apa yang menjadi petunjuk untuk kelengkapan berkas para tersangka memang tak dipublikasikan. Namun, segala proses pemeriksaan sudah dilakukan oleh tim khusus bentukan Polri. Mulai dari rekonstruksi hingga konfrontasi dan tes kebohongan. Beda keterangan para tersangka kini jadi PR kronologi antara tersangka Sambo dan mantan ajudannya berseberangan. Hasil poligraf menunjukkan, keterangan Eliezer, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf berkata jujur, sementara hasil poligraf Ferdy Sambo dan istrinya masih dirahasiakan. Tentu hal ini menjadi kecurigaan bagi publik. Pro justitia jadi alasan Polri merahasiakan hasil poligraf Sambo dan Putri. Dikutip dari Kompas.com, pro justitia adalah untuk demi hukum atau undang-undang. Pro justitia dapat juga dimaknai demi keadilan. Jadi materi penyidik hasil poligraf Sambo dan Putri hanya dibuka di pengadilan nanti. Apakah ini yang menjadi kendala penyidik menyimpulkan berkas perkara para tersangka? Kita akan tunggu sampai kapan berkas diserahkan ke JPU hingga pembuktian di persidangan nanti. Kabar yang kedua. Komnas HAM sebut Ferdy Sambo diduga punya masalah kejiwaan, bakal susul Putri Chandrawati bebas ditahan. Ketua Komisi HAM lagi-lagi membuat pernyataan mengejutkan. Ahmad Taufan Damanik menduga Ferdy Sambo mempunyai masalah kejiwaan hingga melakukan pembunuhan kepada ajudannya, Brigadir J. Masalah kejiwaan yang dimaksud adalah adanya sifat superpower yang dimiliki Sambo karena mempunyai jabatan sebagai Kadif Propam Polri. Bisa jadi psikopat, tapi ini bisa karena superpower itu. Dia bisa ngeyakinin dirinya, siapa yang bisa bongkar kejahatan saya bisa suruh-suruh ini semua, kata Taufan dikutip Kamis, 15/9. Sifat ini yang diduga membuat Sambo melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Bisa jadi ada kebencian kalau tidak dihabisi langsung. Karena dia merasa superpower, ujarnya. Dengan jabatan tinggi, Taufan menilai seharusnya Sambo bisa mengutus anak buahnya membunuh Brigadir J. Namun pada kejadian ini, Sambo justru ingin membunuh ajudannya secara langsung. Sambo ini semestinya bisa dengan mudah menculik Yosua lalu dibawa ke Depok terus dibunuh ditabrakin truk gitu kan bisa. Ngapain dia sampai susah-susah bunuh Yosua sendiri apalagi di rumah dinasnya sendiri lagi. Ini yang aneh menurut saya, kata Taufan. Dugaan Taufan semakin kuat ditambah dengan kesaksiannya yang melihat Ferdy Sambo cukup tenang menghadapi pembunuhan ini. Secara psikologi, menurut Taufan Sambo itu merasa kalau melakukan pelanggaran hukum itu dia bakal gak bisa kena. Karena dia superpower bahkan superpower dari Kapolri. Logikanya untuk membunuh kan pasti punya cara untuk menghilangkan jejak. Dia kan seharusnya bisa nyuruh orang untuk membunuh Yosua, tapi ini orang ingin melihat langsung pembunuhan itu. Ini terbuktikan sudah berhari-hari susah sekali untuk menjerat dia, ujarnya. Taufan menduga bahwa Ferdy Sambo berani melakukan pembunuhan terhadap Yosua adalah dikarenakan adanya sifat abuse of power. Sayangnya, saat pernyataan Taufan dibagikan ulang oleh akun gosip, publik memberikan beragam komentar sinis. Makin lama Komnas makin blunder, komentar netizen. Lah kok bisa jadi jenderal bintang-bintang lawak, sentil netizen. Semua pada kejiwaan biar apa sih banyak banget tersangka ujung-ujungnya kejiwaan. Terus gak dihukum atau hukuman ringan gitu kali siasat aja, balas yang lain. Ada hawa-hawa pembebasan sepertinya, kata netizen. Kabar yang ketiga. Gatot Nurmantio singgung kasus Sambo, pertarungan polisi bermoral vs bajingan.
Kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang direncanakan oleh Irjen Verdi Sambo menyita banyak perhatian. Ini juga bisa jadi momen bersih-bersih di tubuh Polri. Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio punya pandangan sendiri soal kasus Verdi Sambo dan keberadaan Satgasus Merah Putih yang juga jadi sorotan dalam kasus ini. Dia menilai, kasus ini tak sebatas soal kasus pembunuhan. Saya melihat ini ada pertempuran. Kenapa? Karena saya melihat ada yang ditembak, bukan tertembak. Berarti pertempuran, kata Gatot dalam diskusi kami yang disiarkan FFN TV, Kamis. Di intern polisi antara polisi yang bajingan, pengkhianat, pembunuhan, mengkoordinir judi dan tidak manusiawi, bahkan tidak masuk akal anak buahnya sendiri dibunuh dengan penuh kesadaran, tambah dia. Ketua Presidium kami itu menilai, pertempurannya tentu dengan polisi yang profesional, bermoral, dan penegak keadilan. Dua ini yang sekarang sedang bertempur, dua kelompok ini yang sekarang sedang bertempur di kepolisian, ujar dia. Melihat kondisi ini, Gatot meminta semua pihak untuk mendukung upaya Polri dalam melakukan pembersihan. Jangan lagi ada yang mengganggu profesionalitas Polri. Saya imbau kita semuanya beri kesempatan kepada Kapolri untuk membersihkan semuanya, jangan ganggu. Kalau kita enggak bisa membantu, doakan, agar polisi yang profesional yang punya jati diri yang membela rakyat menciptakan keadilan dan menjaga ketertiban masyarakat menang, tutur dia. Gatot sempat ditanya soal polemik senjata Brimob yang dinilai tidak sesuai peruntukan dan akhirnya disita TNI. Dia tak bisa memastikan apakah senjata itu ditujukan untuk Satgasus, meski di tahun yang sama tim itu terbentuk. Saat itu TNI menemukan 5.932 amunisi dan jenis senjata lain yang dibeli Polri dari luar negeri. Amunisi tajam tersebut mempunyai radius mematikan 9 meter dan jarak capai 400 meter. Lalu, ada granat yang bisa meledak sendiri tanpa benturan setelah 14-19 detik lepas dari laras. Senjata ini dipakai Satgas Merah Putih atau bukan ya, tanya aja. Yang jelas senjatanya itu memang tidak hasil koordinasi, tidak diambil, diberikan kepada polisi, tetapi amunisinya gas air mata saja, kata ex-KSAD itu. Amunisi yang bisa mematikan itu tidak diberikan tetapi disimpan di gudang Mabes TNI. Selama saya menjabat saya pastikan tidak keluar dari gudang itu. Kalau setelah saya menjabat ya walahu alam, tutur dia. Terkait sidang banding kode etik dan profesi Polri Verdi Sambo. Kabarnya sidangnya bakal digelar pekan depan. Sementara itu sosok Jenderal Bintang 3 bakal jadi pemimpin sidang. Adapun nantinya Jenderal Bintang 3 yang bakal memimpin sidang tersebut. Ketua Komisi Bintang 3, pimpinan sidang. Nanti saya sampaikan, kata Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan. Kamis, tanggal 15 September tahun 2022.